Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang hebat? Berjumpa lagi dengan Bu Guru dalam pembelajaran daring. Hari ini Bu Guru akan mengulas tentang seni rupa, yaitu bereksperimen dengan tekstur. Tujuan pembelajarannya nanti kalian akan dapat memahami pengertian dan jenis-jenis tekstur, kemudian bahan-bahan untuk membuat tekstur, teknik membuat tekstur, dan dapat merancang sebuah tekstur berdasarkan ide, pengetahuan, bahan, dan teknik yang dipelajari. Setelah itu kalian dapat membuat tekstur sesuai rancangan yang dibuat. Pertama, kita harus mengetahui dulu tentang tekstur dan jenis-jenisnya. Tekstur itu adalah permukaan setiap benda yang diketahui coraknya dengan cara diraba. Jadi kita mengandalkan indera peraba kita untuk melihat teksturnya. Tekstur itu ada yang kasar, ada yang halus, bergelombang, dan sebagainya. Kemudian tekstur itu bisa dihasilkan dengan berbagai macam cara dan bahan. Yang pertama, tekstur itu bisa dibuat dari semen, kemudian kayu, serbuk kayu, jadi kayu yang sudah digergaji itu hasilnya itu ada serbuk kayu. Kemudian dari tanah, dari batu bata yang dihaluskan, dan ada juga yang dari pasir. Aslinya banyak sekali tekstur yang dibuat dari bahan-bahan yang lain. Bu Guru hanya tampilkan 6 bahan di sini. Kemudian ini adalah jenis-jenis tekstur. Tekstur ini dibuat dari gabungan batu bata yang tidak dihancurkan ya, batu bata dan semen serta pasir. Tekstur yang kedua adalah tekstur yang berasal dari pasir. Jadi bagaimana teksturnya ini bisa lengket? Jadi misalnya kalau kalian membuat tekstur dari papan, kalian juga harus mencampurkan bahan teksturnya, misalnya pasir, kemudian serbuk kayu atau mungkin kertas yang sudah dihaluskan, itu dengan lem kayu. Jadi kalau dicampur dengan lem kayu atau lem yang sejenis, nanti teksturnya akan lengket dan menyatu satu sama lain. Ini contohnya pasir ya. Kemudian ini tekstur dari serbuk kayu, juga dari hasil gergaji itu serbuk kayunya kemudian dicampur dengan lem kayu dan ditempatkan pada sebuah wadah, misalnya triplek atau bahan dasar yang diperlukan. Ini adalah tekstur yang berasal dari bubur kertas. Jadi kertasnya direndam dulu beberapa jam. Setelah itu dihaluskan dengan cara ditumbuk atau di blender. Setelah itu dicampurkan dengan lem kayu tadi ya. Dan ini adalah tekstur dari tanah liat. Kalau tekstur dari tanah liat tidak usah dicampur lem karena tanah liat sudah akan membeku sendiri dan menempel sendiri. Ini adalah tekstur dari semen. Juga bisa menempel sendiri meskipun tidak dicampur lem. Dan ini adalah tekstur dari bahan bambu. Ini juga tidak perlu dilem karena dianyam ya. Ini tekstur dari kerikil. Ini juga membutuhkan lem biar kalau kalian tunjukkan ke arah teman itu, misalnya di vertikalkan atau diberdirikan, itu tidak jatuh. Ini bisa menggunakan lem yang lebih kuat daripada lem kayu. Selain membuat tekstur nyata atau dapat diraba, kita juga bisa membuat tekstur maya atau tekstur semu. Kesannya itu bertekstur namun aslinya tidak. Misalnya menggambar batu atau pohon hingga terkesan bergelombang dan berserat.
Biasanya tekstur maya atau semu ini digunakan untuk membuat model atau rancangan sebelum membuat yang asli. Ini adalah semacam gambar 3 dimensi ya, atau 4 dimensi, jadi kelihatannya nyata, bergelombang, tapi aslinya rata. Tidak ada gelombangnya sama sekali. Itu tekstur maya. Kemudian ini adalah teknik dan bahan untuk pembuatan tekstur. Tekstur dengan teknik Vrotex meletakkan kertas di atas permukaan benda bertekstur, lalu kertasnya ditekan dan diarsir dengan pensil atau pastel. Misalnya ada daun, daunnya di bawah, di atasnya daun ditempeli kertas, kemudian tinggal kita menjiplak saja daunnya tadi sehingga membentuk seperti daun. Jadi daunnya tadi diarsir. Ini biasanya kalau anak-anak kecil biasanya itu menjiplak uang logam. Ini dengan teknik Vrotex ya, meletakkan kertas di atas uang logam, kemudian diarsir dengan pensil. Teknik yang kedua yaitu teknik Gratex, yaitu menguaskan cat minyak dengan warna gelap pada papan hingga kering, lalu ditimpa warna terang. Selanjutnya digores-gores menggunakan benda runcing. Ini seperti ini, gambar ini Bu Guru ambil dari berbagai sumber di Google. Misalnya ini warna dasarnya kan hitam atau biru tua ya. Kemudian diberi warna biru muda dan putih. Setelah itu digores dengan menggunakan benda yang runcing secara memutar. Teknik yang ketiga yaitu teknik tempel, yaitu kertas ditempelkan dengan cara dilem secara merata di atas permukaan benda bertekstur kasar. Misalnya ditempatkan di atasnya kayu yang kasar, ditempelkan. Seperti yang kalian lihat di karnaval ya, karnaval itu pawai kan ada seperti pembuatan batu-batu, itu aslinya kan itu kertas dari semen yang diremas-remas kemudian ditempelkan dengan menggunakan lem. Kemudian teknik yang berikutnya yaitu membuat tekstur nyata dari lempengan tanah liat dengan cara dipukul-pukul atau ditekan menggunakan batu bertekstur, atau bisa juga digores dengan sisir, parut, dan lain sebagainya. Sudah Bu Guru tampilkan ya di awal slide, itu ada contoh dari tanah liat. Kemudian membuat tekstur dari bubuk batu bata atau bubuk kayu, lalu ditaburkan di atas papan triplek yang telah diberi lem. Contohnya juga sudah ada di awal pembelajaran kita. Tuh, bubuk batu batanya atau bubuk kayunya dicampur dengan lem. Caranya sama dengan cara mencampur bubuk dari kertas. Bubur kertas itu juga dicampur dengan lem, kemudian ditaruh di atasnya triplek atau papan. Kemudian membuat tekstur semu dengan teknik ebru atau swirling, yaitu cat minyak sejumlah 2 atau 3 warna dituangkan dalam ember atau nampan, lalu dicampur dengan minyak dan air. Kemudian diaduk pelan agar warnanya tersebut membentuk tekstur semu. Selanjutnya, kertas putih dicelupkan pada larutan cat dan ember tersebut lalu diangkat. Cat yang menempel pada kertas akan membentuk tekstur semu. Kalau yang ini biasanya bukan hanya pada kertas, sekarang pada helm, sepatu, sudah memakai teknik ebru seperti ini. Contohnya, ini ya, biasanya di helm-helm sudah ada teknik ebru. Jadi catnya itu dimasukkan atau ditaburkan ke dalam air dan dicampur dengan minyak. Menempel satu sama lain, akhirnya berbaur ya. Kemudian kenapa kita harus membuat tekstur? Apa sih manfaatnya? Tekstur itu dapat mempertegas dan memperkuat gambar atau lukisan yang dibuat, terkesan nyata. Kemudian tekstur itu menyatukan unsur lukisan dan kriya atau kerajinan dalam sebuah karya.
Tekstur juga membuat kita bereksperimen dengan berbagai bahan alami di sekitar kita dan mengubahnya menjadi karya seni. Membuat tekstur melatih indera peraba dan penglihat secara lebih seksama. Contohnya kertas yang tidak dipakai. Kertas yang tidak dipakai ini bisa kita daur ulang dengan misalnya membuat pot bunga. Terlebih dahulu kita membuat rancangan dari kawat, kemudian dilapisi dengan kertas di luarnya, kemudian diisolasi atau bisa ditempelkan dengan lem. Setelah itu, balurkan bubur kertas yang sudah diisi dengan yang sudah dicampur dengan lem kayu tadi. Akhirnya akan jadi sebuah pot. Nah, sebuah pot estetik ya, yang berbahan dasar bubur kertas. Sekarang juga banyak figura atau tempat foto yang berbahan dasar bubuk kayu atau serbuk kayu. Jadi membuat figuranya itu ya tetap dari triplek, kemudian dibentuk figura, setelah itu ditaburi dengan bubur kayu yang dicampur dengan lem. Itu. Jadi kita bisa bereksperimen dengan memanfaatkan barang-barang yang sudah bekas. Sekarang sampailah kita dengan mari berkarya. Buatlah satu tekstur dengan anggota kelompokmu dalam sebuah papan triplek berukuran 20 x 20 cm dari salah satu bahan sebagai berikut. Misalnya kertas, serbuk kayu, tanah liat, semen, pasir, ya. Pilih salah satu saja. Papan triplek ini bisa juga dibentuk menjadi figura atau bentuk lainnya sesuai dengan keinginan kalian. Intinya ukurannya 20 x 20 cm, panjangnya 20, lebarnya juga 20. Untuk bentuknya terserah kalian ya. Misalnya kalau mau membentuk 4, misalnya angka 4 ditambah A, yang pasti tingginya nanti 20 cm, lebarnya juga 20 cm. Kemudian untuk tugas mandiri, silahkan membuat tekstur dengan teknik Frotex. Jadi dengan teknik seperti menjiplak ya, bahan kasarnya ada di bawah, dilampiri di atasnya diberi kertas, kemudian kamu arsir. Bebas memilih bentuknya, mau uang logam, mau daun, atau bentuk lainnya, terserah. Yang pasti kalian bisa mengerjakan secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Jadi sekarang diusahakan untuk mengerjakan tugas secara mandiri karena kalian sudah besar ya. Baik anak-anak, cukup sekian penjelasan dari Bu Guru tentang tekstur dan silakan dikerjakan tugasnya. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.